Ukraina mengakui serangan balasan yang mereka lakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kemajuan serangan balasan mereka lebih lambat dari yang diinginkan. Namun dia meyakini tujuan mereka untuk merebut kembali wilayah yang diduduki oleh Rusia akan tercapai. Menurutnya yang terjadi sekarang ini bukanlah sebuah film dan apa yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Ukraina menyebutkan bukan berarti serangan tidak mendapatkan hasil. Sejauh ini mereka telah membebaskan 8 desa di wilayah selatan Zaporizhia dan Donetsk Timur. Zelensky mengatakan dorongan militer tidak akan mudah karena 200.000 km persegi wilayah Ukraina telah ditebari ranjau oleh pasukan Rusia. Hal senada disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Dia mengatakan upaya yang sekarang berumur sekitar 3 minggu ini sangat berbeda dari kemenangan relatif cepat pada musim gugur lalu di Oblast Kharkiv. Dia mengingatkan saat itu ada 2 kampanye, yakni Kharkiv dan Kherson. Operasi Kharkiv berjalan sangat cepat dan berhasil. Serangan tidak terduga oleh musuh, oleh komunitas dunia, dan bahkan oleh banyak orang Ukraina sendiri. Operasi militer juga dipikirkan, direncanakan, serta dilaksanakan dengan baik. Rusia belum siap, jadi Ukraina berhasil mencapai sungai Oskil. Di Kherson sebaliknya, serangan bergerak lebih lambat. Ini karena relief tanah, kondisi cuaca, dan banyak lagi hal yang sama sekali berbeda. Reznikov menambahkan serangan balasan saat ini diluncurkan pada 4 Juni dan berlangsung sepanjang hampir 1.000 km garis depan. Daerah yang membentang dari Oblast Donetsk Utara ke Oblast Zaporizhia Tengah. Ini bukan garis pertempuran yang sederhana. Oleh karena itu, menurut Reznikov tidak mungkin mengharapkan semuanya berjalan secepat yang terjadi dengan Kharkiv. Garis depan benar-benar berbeda. Medannya, kondisi cuacanya, semua berbeda. Ditambah dengan Rusia telah memiliki kesempatan untuk bersiap. Ada kepadatan ladang ranjau yang menurutnya luar biasa. Akibatnya Ukraina melanjutkan dengan hati-hati. Reznikov mengatakan pihaknya mengambil pendekatan yang berbeda dengan Rusia. Ukraina disebut menjaga nyawa tentaranya, sementara Rusia menggunakan tentara mereka sebagai umpan meriam. Mereka menggunakan taktik penggiling daging dan menggiling semua sumber daya mereka. Dia mencontohkan pada pertempuran berbulan-bulan untuk merebut Bakhmut, di mana Rusia dia sebut menderita total 60.000 tentara tewas dan terluka. Perkiraan lain menyebutkan jumlah korban Rusia lebih rendah, tetapi masih cukup signifikan. Namun angka-angka itu tidak bisa diverifikasi. Menurut Reznikov, ini adalah kerugian gila, tetapi karena kebanyakan mereka adalah mantan narapidana, Rusia tidak menyesali kehilangan sumber daya ini. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar memberikan penilaian yang lebih tinggi tentang medan perang. Menurutnya di selatan serangan berlanjut ke beberapa arah. Semuanya terjadi di sana sesuai dengan rencana yang ditetapkan militer. Ada kemajuan tertentu di segala arah di mana militer bergerak. Tetapi musuh menurut Maliar tidak akan menyerahkan posisi yang diduduki. Oleh karena itu pertempuran sengit dan duel yang sangat kuat terus berlanjut. Seperti bosnya, Maliar mendesak kehati-hatian dalam membaca tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Maliar mengatakan tidak bisa menilai efektivitas aksi militer hanya berdasarkan kilometer atau jumlah permukiman yang dibebaskan. Karena ada banyak kriteria, ini adalah keseluruhan evaluasi yang kompleks dan banyak tugas yang ditetapkan. Seperti Reznikov, Maliar mengatakan harapan untuk serangan balasan ini masih tinggi. Menurut Maliar, banyak orang menginginkan serangan ini seperti layaknya film. Bisa diedit sangat cepat, dalam 1,5 jam selesai, serta jelas apa yang telah terjadi. Tentu saja hidup tidak berjalan seperti itu, dan perang adalah situasi yang sama sekali berbeda, katanya. Ukraina menurut Maliar akan maju secara bertahap dengan kesulitan dan menghadapi perlawanan sengit dari musuh. Meski kemajuannya lambat tetapi stabil, dan Maliar mengatakan itu hanyalah permulaan, karena pukulan utamanya belum datang. Rusia sementara itu mengatakan serangan balasan Ukraina telah gagal. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan sejak 4 Juni Ukraina telah melancarkan 263 serangan terhadap posisi Rusia, dan semua serangan itu bisa dipukul mundur meski ada fakta Ukraina berhasil membebaskan sejumlah desa.
Melihat apa yang terjadi di lapangan saat ini, Ukraina tampaknya tetap membuka opsinya, tetapi prioritasnya adalah kemajuan di sepanjang front selatan yang luas, koridor tanah yang berharga antara Crimea, Donbas, dan daratan Rusia. Sebagian besar pengamat setuju bahwa tujuan tunggal dari serangan balasan ini adalah untuk menghancurkan jembatan darat itu. Pertanyaan untuk bulan Juli mendatang adalah bagaimana hal ini bisa dicapai. Ukraina telah membuat keributan publik terbesar tentang kemajuan di sekitar Velika Novosilka di arah tenggara. Penyitaan Blahodatny baru-baru ini menempatkan Brigade ke-68 sangat dekat dengan pendudukan Valnovaka dan rel kereta api yang mengarah ke kota Mariupol. Sebagian besar desa yang dibebaskan Ukraina secara publik terletak di arah ini, dan itu adalah bagian dari dorongan yang mahal dan menyiksa ke garis Rusia. Kemajuan Ukraina juga terlihat di sebelah barat wilayah Zaporizhia dekat Orikhiv. Itu juga sangat melelahkan dengan kerugian Ukraina dilaporkan di sekitar Malatokmaka. Dan kini pertempuran sengit terjadi di dekat Piatikati. Setelah dibebaskan Ukraina, Rusia dilaporkan terus berusaha merebutnya kembali. Sejumlah blogger pro-Rusia seperti Raybar mengatakan bahwa posisi terakhir desa tersebut kini berada di bawah kendali Rusia. Sudut kemajuan menuju kota Melitopol ini tampaknya lebih mungkin bagi Ukraina. Front ini lebih dekat ke kota Zaporizhia dan ke pasokan Ukraina. Tetapi untuk membuat kemajuan yang signifikan, mereka akan mengandalkan setidaknya sebagian runtuhnya Rusia di suatu tempat di sepanjang jaringan parit yang rumit. Untuk membuat pasukan Rusia tetap menebak-nebak, keuntungan Ukraina secara teratur dikumandangkan di sekitar Bakhmut, sebuah kota dengan signifikansi strategis minimal dan pusatnya direbut Rusia dengan biaya yang sangat besar. Moskow hampir pasti tidak mau kehilangan muka karena kehilangan daerah ini. Akhirnya ada laporan berulang tentang bentrokan di utara, tepatnya di sekitar Kupiang dan Kremina. Tujuannya adalah untuk memaksa Rusia ke dalam pilihan yang tidak nyaman tentang kemana harus mengirimkan bala bantuan. Panglima tertinggi Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, bahkan mungkin belum tahu di mana dia akan mengirimkan sebagian besar pasukannya. Beberapa perkiraan menunjukkan baru seperempat dari unit baru Ukraina yang didukung oleh pelatihan dan pasukan NATO sekarang sedang dalam pertempuran. Zaluzhny belum mengatakan apa-apa tentang rencananya. Dia mungkin menunggu untuk melihat di mana amunisi dan pasukan memburuk terlebih dahulu, atau di mana Rusia tampaknya tidak mau mengirimkan cadangan tambahan. Pada akhirnya serangan balik Ukraina memang berjalan lambat, rumit, dan brutal, tetapi belum bisa dikatakan semuanya telah selesai. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.